Halo guys, welcome back with me Haris, Karin, and baby Harrison. Di kesempatan kali ini kita mau berbincang dan berbicara tentang kualitas pasangan hidup apa sih yang kamu harapkan? Kualitas apa yang kamu harapkan ada pada pasangan hidup kamu? oh gitu. Iya, oke. Mulai dari kamu dulu sayang. Kira-kira kita kan ada beberapa kriteria nih. Waktu dulu kamu mau cari pasangan hidup kamu tuh kriterianya apa sih yang Gitu kamu ya. doakan, Waktu masih harapkan single dari ya? Tuhan? Betul, waktu masih single. Oke. Kalau sekarang kita udah nikah, jadi kita udah punya anak namanya Harrison. Ya, apa-apa aja yang jadi satu kualitas hidup kira-kira kamu pikir, bagusnya nih ada nih pada pasangan saya. Apa aja? Kalau dulu kan saya dari SMP, saya pernah baca buku tuh. Di buku itu, buku rohani. Satu Ya. orang cewek nulis, orang Jepang nulis buku rohani. Iya. Dan dia suka tulis kriteria pasangan hidupnya di buku. Iya. Kemudian dia simpan di bawah itu. Dan saya juga sejak kapan ya, SMP saya mulai buat kayak gitu. Iya. Dan yang paling pertama yang saya rindukan adalah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan maksudnya apa ya, sayang? Takut akan Tuhan maksudnya itu semua, pokoknya hidup dia betul-betul apa ya, betul-betul dia serahkan ke Tuhan. Bukan takut akan Tuhan, bukan yang pokoknya pengenalan akan Tuhannya itu lebih dalam lagi. Pengenalan, jadi berbicara tentang pengenalan dan keintiman akan Tuhan ya. Iya. Keintiman, pengenalan akan Tuhan, dia tahu gitu ya. Nah, kita ganti-gantian ya, kamu sekali, saya sekali. Nah, kalau saya, salah satu kriteria yang penting adalah satu, dia hormat sama orang tua. Karena saya berpikir gini, kalau misalnya dia akan jadi pasangan hidup saya, gimana sih saya tahu kira-kira dia nanti bakal sayang nggak sama orang tua saya? Adalah kita lihat dia kira-kira hormat nggak sama orang tuanya sendiri. Kalau dia hormat sama orang tuanya, cenderung dia akan menjadi pasangan hidup yang juga sayang dan hormat sama orang tua saya. Itu salah satu yang saya nilai. Apalagi sayang yang kamu lihat kualitas hidupnya? Kalau dulu kan masih remaja, saya sempat tulis Ya. yang pinter main musik. Pintar main musik. Oh, berarti harus bisa alat musik ya? Iya gitu. Terus yang Puji Tuhan saya bisa gitar sedikit. jadi lucu-lucu banget kayak gitu kan. Ya. Namanya kita dulu suka ngefans sama seseorang Iya. gitu kan. Jadi tulisnya yang begitu. Tapi sekarang semakin kita dewasa, semakin kita udah ngalami banyak hubungan relationship ya, maksudnya Iya. nih, makin kita ngerti bahwa ternyata tujuan pacaran itu adalah untuk pernikahan. Oh, Dan ya, pernikahan betul. itu bukan apa ya, pernikahan itu bukan kita ketemunya seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan setiap hari. Betul. Kadang-kadang bahkan kita pernah bosan juga dong dengan suami kita. Pernah bosan ya? Iya, maksudnya Iya, gitu. iya, iya. Kan kalau kita pacaran kan kayak hanya untuk ini, tapi sekarang makin ngerti. Betul. Jadi makin Ini jujur nih, Iya, bosan iya, nih, betul. pernah bosan ya. Enggak. Gak apa-apa. That's good. jadi Ya. akhirnya aku memilih-milih lagi dan aku tulis bahwa dia harus punya teachable spirit. Teachable spirit. Nah, itu salah satu kriteria yang memang menurut saya juga sangat penting. Teachable spirit adalah dia mau terus belajar. Jadi dalam arti gini, dia bukan cuma pinter, tapi dia tidak mau nerima didikan atau nerima masukan atau nerima teguran dari orang lain. Teachable spirit itu berkata bahwa dia selalu mau belajar. Ketika dia salah, dia mau ditegur. Ketika dia nggak bisa, dia ngomong dia nggak bisa dan dia merendahkan hatinya untuk mau belajar, gitu ya. Kenapa sih penting teachable spirit? Ya itu tadi, dia mau belajar. Kan kita ini kan manusia, pasti kita selalu ada kesalahan. Iya. Ada hal yang kita buat yang nggak sesuai. Iya. Dan waktu kita kasih tahu, maksudnya mau dengaran juga ya dengan Roh Kudus ya. Betul. Waktu kita salah dan Roh Kudus tegur kita terbuka. Iya. Dan juga ada quote yang mengatakan seperti ini. Do you love me enough to tell me that I'm wrong? Apakah kamu mengasihi saya? Seberapa kamu mengasihi saya untuk memberitahu bahwa saya ini salah gitu loh. Karena banyak orang yang salah mendefinisikan dan menerjemahkan kasih. Dan dia bilang gini sayang,
Pokoknya aku sayang sama kamu. Nggak peduli kamu mau buat salah, kamu mau buat sesuatu yang dosa kah, kamu mau membuat sesuatu yang kira-kira menjerumuskan kamu, nggak peduli. Yang penting aku sayang sama kamu, nggak apa-apa, terserah. Tetapi kasih yang benar adalah kasih yang mau menegur. Kasih yang mau menegur. Kalau dia salah, ngomong dia salah. Contohnya apa sayang dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya kayak kita kan, misalnya kayak kamu suka salah apa ya, hitung, atau kalau misalnya oh iya, belanja, saya ini sering kali kalau misalnya belanja atau hitung-hitungan teledor, atau bukan hitung-hitungan ya, masalahnya kayak pembayaran harus dibayar. Seringkali saya kurang begitu teliti. Iya. Dan itu bisa membuat apa ya, itu bisa jadi satu yang membuat kita ribut, satu potensial konflik. Iya. Jadi waktu ditegur, kamu mau terima itu dengan lapang dada, atau kamu enggak, aku kan cuman gini, atau gimana gitu. Karena kalau misalnya sudah hidup sebagai suami istri dan kayak nggak mau ditegur dan ngerasa selalu benar, wah itu sulit juga ya. Iya betul. Iya. Tapi waktu kita pacaran juga aku lihat itu teachable spirit itu, waktu kamu ditegur misalnya salah sesuatu, kamu langsung bisa mau omongin minta maaf, tapi bukan sekedar maaf dengan kata-kata aja tapi harus juga kamu harus kayak gini loh, harus gini. Kamu juga mau merubah sikap. Betul. Kualitas apalagi nih sayang, kalau kita ngomong soal kualitas, kira-kira apalagi sih yang kira-kira kamu lihat, oh ini bagusnya ada nih di calon pasangan saya? Ya itu tadi, menghormati orang tua. Nggak ada sama sekali gitu harus yang ganteng, rambutnya lebat, terus dia harus usahawan yang sangat sukses, kaya raya, ada nggak? Kalau masalah materi sih, aku dari dulu prinsipnya adalah waktu kita sama-sama takut akan Tuhan, kalau kita sama-sama mengandalkan Tuhan, pasti itu semua akan dicukupkan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Memang Matius perlu, 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Memang ekonomi perlu. Itu perlu. Waktu kita pernikahan dan masuk dalam pernikahan itu perlu. Karena mau makan apa? Mau makan cinta? Enggak kan? Makan tuh cinta. Dan juga salah satu hal yang penting adalah good looking ya. Kalau saya sendiri, salah satu kriteria saya jujur aja, saya mau cari calon pasangan hidup yang good looking, yang paling nggak bisa merawat dirinya, paling nggak dia harus tampil cantik, karena itu wajar kok secara alamiah ya. Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan untuk kita bisa attracted to one another, untuk bisa saling tertarik pada satu sama lain. Menurut saya itu hal yang wajar. Jadi apa nih tips-tips kita untuk teman-teman yang kira-kira sekarang belum pacaran dan baru mau deket, PDKT? Kira-kira ada tips apa nggak untuk yang baru mau pacaran? Ya tipsnya doa sih ya. Banyak-banyak doa. Oke. Terus dilihat, buka mata lebar-lebar sebelum masuk dalam pernikahan. Bukalah matamu lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar ya. Kalau saya ini matanya saya ini udah cukup lebar ini. Tutuplah matamu untuk semuanya. Setelah menikah tutup. Oh ya, betul. Tapi kalau masih ini nggak apa-apa. Buka mata lebar-lebar. Jangan lihat ke sana, udah nggak apa-apa, biasa kok, udah bisa berubah. Belum tentu ya. Jadi waktu belum pacaran, doa, minta tuntunan Tuhan apakah dia orang yang tepat. Nah, sekarang kalau nasihat-nasihat bagi yang sudah berada di dalam fase pacaran nih. Kalau saya ya, gantian ya. Kalau menurut saya pribadi adalah ketika engkau dalam satu kondisi pacaran, engkau dekat, identifikasi sih. Belajar untuk mengenal. Jadi jangan, oh enggak, dia sama kok sama saya. Dia suka makan bakso. Saya juga suka makan bakso. Oh sama nih, kita cocok nih orangnya. Hobinya apa nih? Sama. Enggak. Tapi bukan juga untuk cari-cari dan bangkel-bangkel perbedaan, tetapi juga bagaimana bisa melihat adanya potensi-potensi perbedaan yang kira-kira menjadi konflik gitu. Kalau sesuatu yang sangat fundamental ya pasti mungkin enggak lah ya. Contoh berjudi, narkoba. Nah itu udah ini sih. Tapi bagaimana dia tetap bisa diubahkan oleh Tuhan, dia tetap bisa berubah, tapi kita juga terus mau berdoa bagi pasangan kita gitu. Ya, tapi tipsnya adalah yang lagi galau, yang lagi ini, bener nggak ini pasangan hidupku, bener nggak ini, banyak doa. Nanti Tuhan akan bukakan semuanya.
Nah, you will never really know that she or he is the right person for you until you are married. Engkau tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah pasangan yang tepat untukmu sampai benar-benar engkau masuk dalam pernikahan. Lantas pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau misalnya dia nih, kita udah masuk dalam pernikahan, ternyata kita merasa bahwa dia bukan orang yang tepat, apa yang harus kita lakukan, Say? Jadikan dia orang yang tepat. Jadikan dia orang yang tepat. Gak ada exit door lagi. Ketika engkau sudah masuk dalam pernikahan, no more exit doors. Tidak ada pintu keluar. Aku gak tahan nikah sama dia, aku gak tahan, aku keluar aja. Bisakah kayak gitu? Gak bisa. Karena satu kali selamanya. Pernikahan yang diberkati adalah pernikahan yang satu kali selamanya. Ya. Nah, apa nasihat kita untuk teman-teman yang sudah di dalam pernikahan nih? Oh, kita memang baru married ya. Kita baru menikah sekitar 700 harian, 700 plus 705 hari atau 2 tahun. Waktu video ini dibuat, of course. Apa tips untuk teman-teman yang sedang dalam pernikahan sekarang? Ada? Menurut saya gini, perbedaan itu hal yang wajar. Konflik itu bisa dihindari nggak? Nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana bisa mengubah konflik menjadi berkat. Apalagi sudah punya, misalnya nih ada yang bagi pasangan yang masih mau mendoakan, wah nih ada mau punya anak, atau seperti kita baru punya anak satu, Harrison. Bagaimana sih itu malah konflik-konflik itu malah jadi potensial konflik yang hebat. Tetapi gimana kita bisa walk together and journey together. Ya, bagi pasangan yang sudah menikah mungkin tetaplah kuat. Juga tetap berdoa ya, Say? Iya. Ada nasihat lagi? Ini itu ya, kalau mau diiniin panjang nanti ada sesi kedua lagi. Ada sesi kedua, pasti masih ada sesi-sesi ke depan. Makanya jangan lupa untuk like if you like this video, subscribe to this channel if you enjoy it. Also feel free to comment kalau ada pertanyaan, kalau ada ini suatu hal yang bisa kita sharingkan. Kita juga akan belajar. Dan jangan lupa juga untuk kalau misalnya you enjoy this video and you feel that this will beneficial, if someone else can hear this video, jangan lupa juga untuk share dibagikan. Oke, itu dulu sesi dari kita. Thank you for joining us for 12 minutes. Love you. See you on the next video. Harrison, bye bye.